Nah, sedangkan Nabi Muhammad yang menjadi tolak ukur umat seluruh jagat raya saja tidak mengetahui nasibnya sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Ishim Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah, langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara semuanya, ternyata menurut Al-Quran ada rasul dari golongan jin. Wow, di mana tertulis? Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 130. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu syahidna ala anfusina wa gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Artinya Bapak Ibu, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, bagaimana mungkin bangsa jin juga mempunyai rasul, utusan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada bangsanya, jin-jin yang soleh dan taat, kata Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa tatkala Muhammad berdiri untuk menyembah kepada Allah, dalam kurung, dalam artian Bapak Ibu ya, mengerjakan ibadat, dalam artian sholat, hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan untuk mengeremuninya. Di mana tertulis dalam Quran surat Al-Jin 71 ayat 19. Nah, masih di dalam Al-Quran juga Bapak Ibu, ketika Muhammad membacakan ayat-ayat Quran, serombongan jin ini dihadapkan Allah kepadanya untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian setelah mendengarkan bacaan Quran, mereka menyuruh kaumnya untuk beriman kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni dan dilepaskan dari azab siksa yang sangat pedih. Padahal di ayat lain dijelaskan bahwa jin-jin itu mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, bagaimana mungkin Allah memberi waktu kepada jin-jin untuk beriman kepadanya, padahal iblis itu termasuk dari golongan jin. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50, dan iblis itu setan ataupun jin, musuh utama manusia yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu faktanya. Oleh karena itu Al-Quran harus diuji terus sampai di mana kebenarannya. Menurut ajaran Islam, orang yang masuk surga dasarnya adalah amal dan perbuatan. Kalau karena amal perbuatannya ada dasarnya, seperti ada beberapa ayat Al-Quran yang tertulis dalam, contohnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Artinya Bapak Ibu, dan timbangan pada waktu itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugikan diri sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Artinya apa Bapak Ibu? Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah, dalam Al-Quran yang ayat yang lain ditulis, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah, neraka jahanam. Dari beberapa ayat yang sudah saya bacakan Bapak Ibu, umumnya orang-orang Islam berlomba-lomba untuk beramal baik sebanyak-banyaknya agar dapat masuk ke dalam surganya, versi Al-Quran. Sebab menurut Al-Quran, amal kebaikan atau amal kejahatan sekecil apapun ada balasannya. Sebab ada tertulis di dalam Al-Quran yang berbunyi, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, sebesar debu pun akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Di mana tertulis di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang menjadi masalahnya adalah apa? Yang menjadi masalahnya, adakah di antara umat Islam yang berani mengatakan amal kebaikannya lebih berat atau lebih banyak daripada amal buruknya? Nah, apakah mereka berani mengatakan amal kebaikannya lebih berat, lebih banyak daripada perbuatan dosanya? Nah, ukuran, takaran seberapakah orang-orang Islam bisa memenuhi syarat supaya bisa masuk surga? Nah, sedangkan Nabi Muhammad yang menjadi tolak ukur umat seluruh jagat raya saja tidak mengetahui nasibnya sendiri, apalagi nasib umat yang mana semuanya jauh di bawah kualitas dan kuantitas amalnya Muhammad. Jawaban yang pasti adalah lebih banyak perbuatan dosanya daripada amal kebaikannya. Al-Quran sendiri Bapak Ibu memberi jawaban yang jelas dan tegas bahwasanya dalam Quran surat 2 ayat 81 di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat dosa, fala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa berbuat dosa dan ia diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di dalam Quran surat 20 ayat 74 Bapak Ibu, artinya sesungguhnya orang yang datang menghadap Tuhannya dalam keadaan berdosa, baginya neraka jahanam yang di dalamnya mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Nah, seandainya keselamatan masuk surga dasarnya adalah amal, menurut Al-Quran bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, termasuk yang berkata, melainkan apa? Karena rahmat dari Allah. Di mana tertulis itu dalam surat, di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2414. Artinya Bapak Ibu, bersumber dari Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Nabi bersabda, tidak seorang pun di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, dan tidak pula diselamatkan ke dalam neraka. Begitu pula aku, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, kemungkinan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemungkinan ya, kemungkinan hadis ini dipengaruhi oleh orang Nasrani pada waktu itu. Nah, pernyataan Muhammad di atas lagi-lagi bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, yakni di sisi lain Allah mengatakan masuk surga karena amal, di satu sisi Muhammad mengatakan masuk surga bukan karena amal namun rahmat Allah. Kontras bukan? Nah, mana yang harus dipegang? Jikalau kita mengikuti apa yang dikatakan Muhammad,
Yang dimaksud rahmat Allah menurut Al-Quran tidak ada yang lain kecuali kelahiran atau kehadiran dan kedatangan Isa putra Maryam, Isa ruhullah, Isa kalimatullah, Isa alaihi salam wassalam, Isa al-Masih ke dunia seperti apa yang tertulis di dalam Quran Maryam ayat 21. Artinya Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Kami hendak menjadikan tanda bagi manusia. Perhatikan, kami hendak menjadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan urusan itu telah ditetapkan. Pernyataan Quran ini Bapak Ibu sebenarnya mirip dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran, kehadiran, dan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias ke dunia, yang mengatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tertulis di Yesaya 7 ayat 14. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, ayat Al-Quran tersebut mengatakan rahmat dari kami atau Allah, yang artinya anugerah, pemberian yang cuma-cuma dari Allah, yakni keselamatan jiwa untuk umat manusia yang berdosa agar dapat sampai ke surga. Sebab hanya dengan kemurahan hati Tuhan saja manusia dapat diselamatkan. Bukan usaha amal manusia yang banyak perbuatan dosanya dari kebaikannya, dan hanya Tuhan yang punya hak dan atas manusia. Tuhan yang punya hak. Manusia itu layak masuk surga atau masuk neraka, bukan manusia yang berusaha agar dapat masuk surga dengan berusaha menyogok Tuhan dengan perbuatan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, agar berat timbangan kebaikannya daripada amal kejahatannya ataupun dosanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Saya tadi di awal berkata bahwa ada jin ya Bapak Ibu ya. Ada jin ya. Ada jin. Menurut Al-Quran ada rasul dari golongan jin. Jin dan manusia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, silahkan simpulkan sendiri. Saya berharap sebelumnya saudara bisa menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, agar saudara bisa menemukan kebenaran itu. Jangan dulu saudara marah, jangan dulu saudara benci, jangan dulu saudara menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, tetapi dahulukan saudara mendengar terlebih dahulu. Baru nanti saudara kasih komentar. Entah itu komentar yang positif, entah itu komentar yang negatif, itu hak saudara sepenuhnya. Tangan-tangan saudara, mulut-mulut saudara. Yang saya minta cuma satu, dengarkan dulu penjelasan ini. Benarkah atau tidak? Sumber yang saya ambil benar-benarkah dari Al-Quran atau hadis? Atau sumber itu hanya rekayasa saya sendiri? Apabila sumber yang saya ambil dari rekayasa saya sendiri, bukan dari Al-Quran dan hadis, saya siap apapun yang saudara lakukan terhadap saya. Terima kasih. Kiranya melalui video singkat ini saudara dapat pencerahan yang luar biasa, dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya, ke orang di sekitar saudara, ke anak saudara-saudara, bahkan kepada keluarga, bahkan kepada mu'alaf, bahkan kepada orang yang ingin dimu'alafkan, bahkan ke kantong-kantong Kristen yang sudah diporak-porandakan ke mereka. Bagikan video ini Bapak Ibu, bagikan video ini dan share sebanyak-banyaknya. Bila ada juga di antara saudara yang ingin merepload di channel saudara, tidak perlu minta izin dahulu kepada saya, tetapi langsung saudara ambil dan reupload, saya izinkan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati saudara dan saya. Hati-hati, ada rasul dari golongan jin. Rancanganmu indah bagiku, ku percaya.